Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Aprilianti Widi dari kelas 12 IPA 3. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi peluang untuk memenuhi tugas matematika dasar. Materi yang pertama yaitu peluang kejadian tunggal. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan peluang? Peluang atau probabilitas suatu kejadian adalah angka yang menunjukkan kemungkinan suatu kejadian. Nah, nilai peluang berada pada kisaran 0 dan 1. Kejadian dengan nilai probabilitas 1 merupakan kejadian yang pasti atau pernah terjadi. Dan nilai kejadian dengan probabilitas 0 adalah suatu hal kejadian yang tidak mungkin terjadi atau mustahil. Selanjutnya materi yang pertama, yaitu peluang kejadian tunggal. Probabilitas atau peluang suatu kejadian A terjadi dilambangkan dengan notasi PA. Sebaliknya, probabilitas bukan A atau komplement A atau probabilitas suatu kejadian A tidak akan terjadi adalah 1 min PA. Nah, dalam menentukan rumus peluang kejadian menggunakan ruang sampel, yang biasanya disimbolkan dengan huruf S dan suatu kejadian. Jika A adalah suatu kejadian atau peristiwa, maka A adalah anggota dari himpunan ruang sampel S. Nah, rumus peluang kejadian tunggal yaitu PA sama dengan NA dibagi NS, yang dimana NA adalah banyak anggota himpunan kejadian A dan NS adalah banyak anggota dalam himpunan ruang sampel S. Nah, selanjutnya ke dalam contoh soal peluang kejadian tunggal. Ada dua buah dadu dilempar secara bersamaan. Berapakah peluang kejadian muncul jumlah kedua mata dadu jika sama dengan 5? Pembahasan. Kejadian jumlah kedua mata dadu sama dengan 5 adalah ada 1 dengan 4, 2 dengan 3, 3 dengan 2, dan 4 dengan 1. Maka, NA diketahui sama dengan 4 dan NS sama dengan 36. Jadi, PA sama dengan NA dibagi NS sama dengan 4/36, atau bisa lebih disederhanakan menjadi 1/9. Nah, selanjutnya kita memasuki materi yang kedua, yaitu peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada peluang kejadian saling lepas. Yang kedua, peluang kejadian tidak saling lepas. Yang ketiga, peluang kejadian saling bebas. Dan yang keempat, peluang kejadian bersyarat. Nah, materi peluang kejadian majemuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu peluang kejadian saling lepas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi secara bersama-sama, seperti di gambar tersebut. P, A atau B sama dengan PA plus PB, di mana P, A atau B merupakan peluang kejadian A atau B. Selanjutnya yaitu peluang kejadian tidak saling lepas. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi secara bersama-sama, yaitu P, A atau B sama dengan PA plus B dikurang P, A, dan B. Nah, di mana PA atau B adalah peluang kejadian A atau B, dan P, A, dan B adalah peluang kejadian A dan B, seperti di gambar tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu peluang kejadian saling bebas, yaitu dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika peluang kejadian A tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B, dan begitupun sebaliknya. P, A dan B sama dengan PA dikali PB, di mana P, A, dan B adalah peluang kejadian A dan B. Nah, selanjutnya ini materi terakhir dari peluang kejadian majemuk, yaitu peluang kejadian bersyarat. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas. Kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama. Munculnya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya B, dan sebaliknya. Jika A dan B kejadian bersyarat, maka 1. Peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi dahulu. P, A syarat B sama dengan P, A dan B dibagi PB, di mana PB tidak boleh sama dengan 0. Dan yang kedua, peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi dahulu dengan P, B syarat A sama dengan
P, A, dan B dibagi PA, yang sama juga bahwa PA tidak boleh juga sama dengan 0. Nah, selanjutnya contoh soal peluang kejadian majemuk. Terdapat sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Tentukan peluang angka genap atau angka yang lebih besar dari 3. Nah, pembahasannya yaitu terdapat 2 buah kejadian. Namakan kejadian A dan kejadian B dengan ruang sampel pada pelemparan 1 dadu, yang dimana dengan kejadian A merupakan kejadian angka genap dan kejadian B adalah kejadian angka lebih besar dari 3. Maka diketahui ruang sampel S sama dengan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan NS sama dengan 6 dan peluang kejadian A yaitu 2, 4, 6 dengan NA sama dengan 3. Maka peluang kejadian A yaitu PA sama dengan NA dibagi NS sama dengan 3/6. Dan selanjutnya yang B yaitu 4, 5, 6 dengan NB sama dengan 3. Maka peluang kejadian B yaitu PB sama dengan NB dibagi NS sama dengan 3/6. Nah, kelihatan 2 angka yang sama dari kejadian A dan B yaitu angka 4 dan 6. Jadi, irisan A dan B yaitu 4 dan 6. N dari A dan B yaitu 2. Sehingga peluang kejadian A dan B sama dengan P, A dan B sama dengan N, A dan B dibagi NS yaitu 2/6. Maka rumus peluang kejadian A atau B yaitu sama dengan P, A atau B sama dengan PA plus PB dikurang P, A, dan B sama dengan 3/6 ditambah 3/6 dikurang 2/6, nah menghasilkan 4/6 atau bisa disederhanakan menjadi 2/3. Nah, selanjutnya kita memasuki materi yang ketiga yaitu frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah hasil kali peluang suatu kejadian dengan frekuensi atau banyaknya percobaan. Dengan frekuensi harapan A sama dengan peluang A dikali N. Contoh soalnya yaitu terdapat sebuah dadu dilempar 100 kali. Nah, tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu ganjil. Pembahasan N diketahui NS sama dengan 6 dan NA sama dengan 3 karena ganjil, yaitu ada angka 1, 3, dan 5. Maka peluang A sama dengan NA dibagi NS sama dengan 3/6 atau bisa lebih sederhana menjadi setengah. Nah, kemudian frekuensi harapan A sama dengan peluang A dikali N. Nah, peluang A-nya yaitu setengah dikali N, banyaknya percobaan yaitu 100 kali, yaitu setengah dikali 100 dengan menghasilkan 50. Jadi, frekuensi harapan munculnya mata dadu ganjil yaitu sebanyak 50 kali. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.